Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum tata negara. Dan pada uraian kali ini kita akan menampilkan hal mengenai sumber hukum tata negara. Bagaimana uraian selengkapnya? Simak tayangan berikut ini. Sumber hukum tata negara memiliki dua pengertian utama. Pertama, sumber yang menentukan isi hukum tata negara. Yang kedua, sumber hukum tata negara dalam pengertian bentuknya. Apa itu yang dikatakan sebagai sumber hukum tata negara yang menentukan isi? Dalam hal ini bisa pandangan hidup, faktor ekonomi, faktor politik, dan lain sebagainya. Ini yang juga sering disebut sebagai sumber hukum tata negara dalam arti material. Sementara, sumber hukum tata negara dalam arti formil adalah dilihat dari bentuknya. Dalam hal ini bisa merupakan hukum tertulis dan antara lain adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan menggarisbawahi bahwa dalam pembicaraan sumber hukum tata negara yang difokuskan adalah sumber hukum tata negara dalam arti formil tersebut. Oleh sebab itu, mari kita akan teruskan pembahasan mengenai sumber hukum tata negara dalam arti formil itu, dan kita akan fokus pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tata negara mengalami dinamika. Hal ini disebabkan ada pergantian sumber rujukan pengaturan tata urut peraturan perundang-undangan. Tata urut ini mencerminkan bentuk dan ruang lingkup dari peraturan tersebut. Apa saja? Yang pertama kita menampilkan pada ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang sumber tertib hukum dan hierarki tata urut peraturan perundang-undangan. Di sana diatur bahwa yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Karena dianggap tidak lagi mencerminkan perkembangan keadaan, dan lagi pula secara evaluatif harus dikatakan bahwa ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 ini selain tidak limitatif juga membuka kemungkinan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang pada satu sisi tidak bisa lagi dikontrol oleh siapapun termasuk badan pengadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat reformasi, kemudian hierarki peraturan perundang-undangan itu diganti dengan ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000. Pada asasnya tidak ada perbedaan mengenai tata urut itu. Hanya saja di sini ada problematika. Anda simak bahwa undang-undang itu diletakkan sebelum peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini seolah mengisyaratkan dua produk hukum ini berbeda hierarkinya, padahal secara konstitusional dua produk hukum ini adalah sejajar dengan sifat, lingkup, dan materi pengaturan yang tidak sama. Karena Perpu sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dalam situasi darurat, di mana dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Tapi ada kemajuannya juga, bahwa di dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 ini ada diadopsi mengenai peraturan daerah. Selanjutnya, karena ada tuntutan untuk melakukan pembaruan kembali peraturan perundang-undang ini, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana diatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang, yang ketiga, Peraturan Pemerintah, yang keempat, Peraturan Presiden, dan yang kelima, Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dan Peraturan Desa. Lalu kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, pada aturan mengenai hierarki tata urut peraturan perundang-undangan dalam produk hukum yang terakhir ini,
nampak bahwa ketetapan MPR kembali masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Mengapa demikian? Jangan lupa, ketetapan MPR nomor 1 tahun 2002 tentang peninjauan kembali ketetapan MPR MPRS 1960-2002 menyisakan ada beberapa ketetapan MPR pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku dan eksis sampai sekarang. Oleh sebab itu, pikiran pembentuk undang-undang adalah memasukkan kembali TAP MPR itu semata-mata untuk memberikan legitimasi terhadap peraturan yang ada. Tetapi, dengan masuknya ketetapan MPR ini tak berarti bahwa MPR yang sekarang, produk perubahan Undang-Undang Dasar 45 pasca pemilu 2004 berwenang untuk membentuk ketetapan MPR. Tidak. Karena apa? Anda cermati bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR direkonstruksi sedemikian rupa sehingga bukan lagi lembaga negara yang tertinggi, tapi merupakan salah satu lembaga tinggi sebagaimana dengan lembaga-lembaga negara lain yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan mengenai sumber hukum tata negara. Dan kita fokus pada sumber hukum tata negara dalam arti formil. Dirgahayu, Universitas 11 Maret ke-45. Semoga senantiasa sukses, memiliki reputasi tingkat dunia, dan mampu mempertahankan karakter sesuai dengan jati diri bangsa dan ideologi Pancasila. Hidup UNS! Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali dalam paparan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.